dari mana catatannya nih Siti? Oh, Buat ngintip sendiri dia. kompilasi sendiri Kak, sama dengar punya dosen. Rajin kali, luar biasa. Ya, Supaya makanya. Jadi perlu dicontoh. ya, Kak. Oke lah ya Kak Bang, mungkin bisa kita mulai ya. Mulai Iya, lah, biar nggak silakan kemana nih. Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat pagi kakak abang semuanya. Izinkan Siti mungkin menyampaikan sedikit ya apa yang Siti pahami terkait dengan statistik ini. Ini sengaja Siti buat dari awal karena sebenarnya menurut Siti kalau misalnya dari awal saja kita sudah tidak paham akan sulit mengikuti untuk kuliah statistik ini dan bagaimana memilih ujinya. Ya, jadi walaupun memang sebenarnya nanti pada saat proposal mungkin kita ya nggak semuanya mengerjakan, tapi setidaknya prinsip mengapa memilih itu kita bisa tahu. Jadi yang pertama itu adalah jenis data. Jadi untuk jenis data ini, data statistik itu ada dua ya, data kategorik dan data numerik. Nah ini harus tahu dulu yang mana yang termasuk data kategorik dan yang mana data numerik. Nah data kategorik itu ada dua dia, ada skala nominal, ada skala ordinal. Jadi kalau skala nominal ini apa contohnya? Contohnya berarti skala nominal ini dia tidak ada perbedaan antara tidak ada perbedaan ya, tidak bisa dibedakan dan tidak bisa mengukur besaran. Jadi sama. Contohnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan kan sama, seperti itu. Ya, kemudian contoh yang lain misalnya pekerjaan, ya itu juga masuk data skala nominal. Kemudian ordinal. Nah, kalau ordinal ini biasanya ada urutan tingkatan. Jadi misalnya kita mau meneliti tingkat pengetahuan, kita buat itu dengan kategori buruk, sedang, baik, sangat baik gitu. Jadi biasanya ada tingkatannya. Nah ini masuk ke skala ordinal. Nah yang keduanya ini masuk ke data kategori. Yang kedua adalah data numerik. Nah kalau data numerik ini ada dua ini. Ini skala interval sama skala rasio. Kalau skala interval ini cirinya adalah tidak memiliki titik dasar nol, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan. Contohnya misalnya kita mau mengambil data skalanya suhu ya, suhu itu tidak ada titik dasar nol gitu, seperti itu, jadi masuk ke skala interval. Kemudian kalau skala rasio, nah ini yang tertinggi. Di sini ada tingkatan dan memiliki interval yang sama antar dua nilai yang berurutan. Punya nilai dasar nol mutlak. Contohnya ini tinggi badan, kadar gula darah, kadar kolesterol. Ya, jadi untuk data numerik ini masuk skala interval, skala rasio. Jadi pertama nanti pada saat kita mau membuat penelitian, tentu kita harus golongkan data kita itu masuk ke data kategorik ataukah data numerik dengan mengikuti teori yang ada. Kemudian setelah tahu jenis datanya, kita masukkan ke variabel penelitian kita. Yang pertama ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, ini juga harus tahu karena nanti untuk pemilihan uji statistik, kita melihat ini apakah variabel independen kita itu termasuk data kategori ataukah numerik. Begitu juga dengan variabel dependen. Kenapa? Karena kalau berbeda data, maka akan berbeda uji yang dipilih. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga, kita lakukan uji normalitas data. Syaratnya lagi untuk uji normalitas data, ini yang dilakukan uji normalitas hanya data yang bersifat numerik. Jadi kalau data kita itu kategorik, semua, misalnya tadi ya jenis kelamin, tingkat pengetahuan, itu tidak perlu dilakukan uji normalitas. Tapi kalau hanya data yang bersifat numerik. Nah, apa tujuannya? Uji normalitas data itu ada dua poin pentingnya. Yang pertama adalah untuk menyajikan data dan untuk memilih uji statistik yang mau kita gunakan. Yang pertama, misalnya untuk misalnya penelitian kita deskriptif ini, ada data numeriknya. Maka data numeriknya kita lakukan uji normalitas. Bila dapat hasilnya data itu normal, maka untuk penyajian data itu disajikan dalam bentuk min plus minus standar deviasi. Tapi kalau misalnya data itu ternyata tidak normal, maka untuk penyajiannya kita sajikan dalam bentuk median, minimal, maksimal. Dan kemudian yang kedua, apabila penelitian kita inferensial, artinya ada uji statistik yang kita lakukan, maka uji normalitas data kita perlukan untuk memilih
uji yang mana yang mau kita pakai. Nah, misalnya data kita normal pada data numerik, maka bila terbukti normal, kita pilih uji parametrik. Sedangkan kalau tidak normal, maka langsung masuk ke uji non-parametrik. Kemudian berikutnya, setelah tadi sudah selesai uji normalitas, kita masuk ke uji statistik. Ada 2, parametrik dan non-parametrik. Apa syarat untuk uji parametrik? Intinya adalah kalau distribusi data kita normal, maka bisa kita masuk ke uji parametrik. Selain lagi dengan melihat, jadi ada beberapa asumsi. Yang pertama, distribusi data normal. Yang kedua, besar sampel lebih dari 30. Kemudian yang ketiga, data dalam bentuk interval dan rasio. Sebagaimana yang ditulis di atas, kalau data interval rasio jelas ya, berarti data numerik. Sementara kalau uji non-parametrik, ini tidak perlu asumsi data normal. Jadi kalau misalnya data kita normalitas tidak normal, maka masuk ke sini, uji non-parametrik. Atau yang berikutnya, besar sampelnya kurang dari 30, atau datanya bisa dalam bentuk kategorik dan numerik. Ya. Jadi kategorik itu kan tadi yang nominal, ordinal, yang numerik, interval, dan rasio. Jadi seperti ini abang kakak pemilihannya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap uji normalitas data. Ini Siti ambil dari catatan waktu buat tugas Bu Erna ya, mungkin bisa membantu. Nanti bisa dicoba dengan SPSS-nya. Nah ini, misalnya data kita data numerik ini, data numerik, data berat badan. Ya, berarti ini kan dalam kilogram. Nah, yang pertama dilakukan dulu uji normalitas. Untuk apa? Untuk kita memilih, nanti kita sajikan dalam publikasi, apakah itu dalam bentuk min plus minus standar deviasi, atau dalam bentuk median atau minimal maksimal. Nah, kemudian yang kedua kita lihat ini besar sampelnya. Jadi kita lihat di tugas Bu Irna itu N-nya 40. Jadi syaratnya kalau nanti N kurang dari 50, maka yang dilihat nilai P-nya adalah nilai P dari Shapiro-Wilk, bukan dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini untuk tahapan uji SPSS-nya nanti Abang bisa buka, kakak semua, analyze, descriptive statistik, explore, dependent list, masukkan Birtwig, plot, centang normality plot with test, continue, klik OK. Saya lihat nanti hasilnya seperti ini. Jadi nanti sebenarnya kita yang memilih. Ini kan semua keluar ini min, median, SD, minimum, maksimum. Ini jadi kita pilih bagaimana memilihnya. Kita lihat dari test of normality. Jadi di sini ada 2 ujinya, Kolmogorov-Smirnov ataukah Shapiro-Wilk. Nah, karena kalau N lebih besar dari 50, maka signifikansi yang kita lihat itu adalah di uji Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau dia N kurang dari 50, maka kita lihat di Shapiro-Wilk. Nah, bagaimana membacanya? Balik lagi ke hipotesa 0 untuk uji normalitas. Jadi kalau dia P lebih besar dari 0,05, artinya hipotesa 0-nya diterima. Nah, asumsi pada uji normalitas, hipotesa 0 itu artinya pernyataannya netral. Kalau untuk normalitas artinya distribusi data normal. Itu hipotesa 0. Sementara kalau hipotesa alternatif artinya kebalikannya, distribusi data tidak normal. Jadi untuk uji normalitas, kalau P lebih besar dari 0,05 artinya H0 diterima, artinya distribusi data normal. Sementara kalau P kurang dari 0,05 artinya H0 ditolak, artinya distribusi data tidak normal. Nah, kita lihat di sini bahwa di Shapiro-Wilk ini 0,513. 0,513 berarti P lebih besar dari 0,05. Artinya H0 diterima, artinya distribusi data normal. Kalau misalnya N kita nanti lebih besar dari 50, misalnya N-nya 100, maka kita lihat nilai signifikansi dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kurang lebih sama 0,2. Lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima, artinya distribusi data normal. Ya, jadi mungkin ingin mengingatkan kembali untuk nilai P lebih dari 0,05, kemarin Bang Rudi nanya kan bedanya, kok ada yang lebih besar dari 0,05, ada yang kurang. Nah, biasanya pada uji normalitas itu H0 itu diterima kalau kita lihat P-nya lebih dari 0,05, Bang. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini. Sip. Jadi ini
Uji Sapir-Whorf ini dapat, maka H0 diterima, maka distribusi berat badan pada subjek penelitian adalah normal. Maka untuk penyajian data, kita pakai yang min plus minus standar deviasi. Yang ini. 2635,38 dengan ini. Nanti kalau misalnya dia tidak normal, maka kita menyajikannya dengan ini. Median 2562,5 dalam kurung min sampai max. Seperti itu. Jadi singkatnya gini ya, uji normalitas semuanya gitu kan. Kalau nggak normal, uji parametrik gitu ya ini ya. Iya, jadi kalau dia tidak normal langsung masuk uji non parametrik berarti Kak. Uji non Boleh parametrik. nambahin Kak? Boleh Bang. Boleh. Saya baca ya. Sorry. Iya Bang. Sebenarnya kalau misalnya kenapa sih harus ada uji normalitas? Ini saya nambahin aja, bukan sok tahu. Ya, Kenapa Bang, ada uji normalitas? Karena kita mau menunjukkan bahwa mau untuk parametrik. Kenapa parametrik? Karena parametrik itu powernya lebih tinggi. Jadi sebenarnya normalitas itu dipilih untuk kita seolah-olah itu sama. Karena hipotesisnya adalah, bukan hipotesis ya, sangkaan terbesarnya adalah bahwa yang normal itu, data normal itu sesuai dengan populasi. Nah, jadi uji normalitas ini sebenarnya kan ada orang bertanya, kenapa sih harus uji normalitas? Sebenarnya adalah untuk menentukan apakah ini kita bisa masukkan ke uji parametrik atau kita bikin ke uji non parametrik. Nantinya pun sebelum kita menentukan ini datanya distribusi tidak normal, kita bisa menentukan bahwa ini bisa dibikin normal. Jadi misalnya ada macam outliners gitu-gitu. Boleh nggak izin share screen? Boleh, Outliers bukan outliners. Outliers. Oh ya, outliers ya, sorry. Outliners pula. Sorry. Jadi outliners. Jadi sebenarnya banyak Kak. Jadi sebenarnya gini, kan uji power yang paling bagus itu kan yang parametrik. Jadi sebisa mungkin kita buat ini untuk parametrik gitu loh. Nanti ntar ya. Nggak ngerti aku, masih dulu non parametrik. Apa nggak makin kacau ya nggak? Bisa. Berarti setiap kita mau mengolah data, kita harus normalitas dulu. Iya. Menentukan Baru apakah ini mau parametrik atau non parametrik. Ya. Iya. Kalau begitu nggak normal, dia masuk ke non parametrik, Mel. Iya, begitu nggak normal non parametrik ya. Kakak kadang-kadang suka bingung loh, Samirnov sama si Kolmogorov itu apanya, apa namanya? Itu berdasarkan jumlah sampel bukan Kak? Iya, cuman kan kadang-kadang, tapi kan hasilnya sama ya, tinggal kita menuliskan di artikel aja nanti ya. Kurang lebih sama, Kak. Cuman pas tadi hasil kedua cara itu sama, Kak? Sama, hasilnya pun sama sebenarnya. Cuman ya silakan Vija, kita dengerin dulu Vija, Kak. Lilievors sama Sapir-Whorf itu adalah sebenarnya penajaman dari Vija gedein dikit lah Vija. Gedein, nggak bisa slide-nya digedein. Oh iya, bentar. Ini saya mau cari yang lain juga sebenarnya. Ini kan sebenarnya untuk biasanya aja kan. Yang tadi udah dijelasin juga, ini segala macam. Kebetulan udah kan membaca chat ya, ke chat WA. Ya. Di WA ya Siti. Ya Kak, tapi tadi belum selesai. Tadi ada tamu. Udah masuk. Ada tamu pagi-pagi. Ya Bang. Sebentar nanya Siti lah sebentar aja. Ya Bang. Tanya nggak Siti? Uji di sini di buku yang Abang beli itu, uji Kolmogorov-Smirnov, bila uji tidak signifikan atau p-value-nya kan di atas 0,05, maka dianggap normal gitu ya, distribusi ya. Ya. Namun, di sini katanya gini, namun uji Kolmogorov sangat sensitif dengan jumlah sampel. Maksudnya untuk jumlah sampel yang besar, uji Kolmogorov cenderung menghasilkan uji yang signifikan katanya. Dalam arti, kayaknya terbalik pernyataan di buku ini dengan paparan presentasi Kolmogorovnya yang tadi, Siti.
Jadi gini, Kalau sebenarnya dianggap bahwa Kolmogorov untuk sampel yang kurang dari 50 di buku ini. Kalau Siti tadi kan Kolmogorov sebaiknya di atas 50 ya? Iya. Sapiro ya. di bawah 50, Ini yang Bang. buat pusing nih. Mungkin siapa tuh ngarang buku yang abang beli? Ini yang Dr. Andus Sutanto Priyo Hastono MKes. Awak dari Bu Erna, Bang. Itu dia, makanya Bang kemarin juga dari yang Bu Erna kan dengan baca buku ini kok malah terbalik. Jadi kira-kira gini kalau dalam buku ini, kalau pakai kalau sampelnya di atas 50, Kolmogorov cenderung hasilnya itu banyak nanti malah signifikan malah gitu. Jadi gini Bang. Sorry bukan Bang, yang boleh kita nambahin? harapkan signifikan, Ayo, Bang. ini mungkin bisa dijawab sama Arvija dari Ya. coba kita tengok ya. Ya, silakan Jadi, Arvija. Mantap. Kan Bija. Tunggu Jadi sebentar. gini, Bang. Ini kalau Kolmogorov Smirnov ini kalau di apa SPS ada tulisan KS itu ya, KS test itu ya, KS. Iya, KS sama KS. Oh iya, hasilnya sering sama nampak aja, KS. Halo? Kalau iya, Lanjut aja. Jadi sebenarnya uji normalitas itu sebenarnya kalau menurut ahli statistik kalau di atas 30 udah termasuk normalitasnya sebenarnya. Ya kan? Cuman kadang-kadang tidak kan kita uji normalitas ini kita mau tahu bahwa ini sebarannya normal atau enggak kan gitu, sebaran distribusi yang data yang kita dapatkan karena itu akan mewakili populasi gitu kan. Maksudnya uji normalitas ini untuk mewakili dia sesuai mewakili populasi atau enggak kan gitu. Nah, kalau misalnya dia di atas 30, beberapa ahli statistik itu bilang bahwa ini sudah sudah termasuk normal. Tapi memang tetap harus dilakukan uji normalitas kadang-kadang bisa melenceng juga maksudnya gitu loh. Jadi 30 sebenarnya itu kalau apa, Vija? Jumlah kenapa? sampel. 30 itu apa? Sampel. Jadi Jumlah kalau di atas sampelnya. 30, ya, di atas sampelnya 30 itu dianggap sudah normal sebenarnya, tapi tetap harus dilakukan uji normalitas karena nanti kadang-kadang ada beberapa yang agak gitu ya. Iya. Nah, Makanya itu nanti ada outliers itu karena ada satu data yang outliers satu biji bisa bikin uji normalitas nilai ekstrim outliers. Ya, ekstrim. Outliers. Nanti itu ada dibahas. Nah, jadi sebenarnya kan uji normalitas itu ada 4, ya kan? Ada chi-square, Kolmogorov-Smirnov, ada yang si Lilliefors sama si satu lagi apa namanya itu ya? Si Sapiro-Wing. Nah, sebenarnya Sapiro-Wheel bukan wing. Sapiro-Wheel. Salah baca. Chicken wing. Iya, Sapiro pun ada, Kolmogorov, Smirnov itu banyak kali ya jadi ininya ya. Bukan, itu makanya Pak, kalau lihat dari A-nya itu kan ada Kolmogorov Smirnov ada A kan? Itu jadi sebenarnya yang tadi dibaca itu sebenarnya adalah si Lilliefors. Yang tadi itu karena ada di situ bacanya A, Lilliefors correction. Coba nih saya tunjukin ya. Pak, makin banyak baca, makin banyak yang awak ininya. Bagus, tak usah baca juga aja. Nih, lihat nih, Kak. Tes normalitas Kolmogorov Smirnov kan ada A nih. Iya. Lihat, Lilliefors significant correction. Jadi itu termasuk Lilliefors sebenarnya. Kalau yang Kolmogorov Smirnov yang biasa. Hah? Kolmogorov itu masuk Lilliefors. Jadi sebenarnya Kolmogorov itu dibikin para ahli statistik itu lebih dikoreksi. Jadi Sapiro-Wing sama si Lilliefors. Jadi nanti di sini yang tadi kakak tunjukkan itu sebenarnya Lilliefors karena dia bukan untuk yang Kolmogorov Smirnov yang ini karena dia udah Lilliefors significant correction. Jadi adalah rumus-rumus dia yang bikin kayak gitu. Nah, tadi kan kakak bilang kategori nggak usah diinin kan kak. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari baca di buku di apa ini ternyata bisa yang kategorik itu tapi pakai chi-square. Jadi ada 4 tuh. Chi-square itu bisa untuk ini, tapi chi-square itu memang ada kekurangan untuk normalitas nih ya, saya tunjukin. Nih, chi-square memerlukan data yang terkelompokkan kan kategori kan. Kalau KS tidak bisa untuk sampel kecil, sementara KS bisa, ya kan?
chi-square bersifat kategori, ya kan? Maka ada data yang terbuang maknanya. Nah, gitu. Jadi misalnya 11,5 gitu kan, 15 gitu kan. Nanti bisa juga di 16 kan. Jadi ada kekurangan seperti itu. Dan KS lebih fleksibel, ya kan. KS lebih mengestimasi standar deviasi gitu-gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di sini kan, nah ini kalau tidak normal misalnya kan, ini ada empat cara supaya bisa menormalkan data kita, gitu. Jadi kita nih kekeh nih, gimana caranya supaya tetap parametrik, gimana pun ceritanya kan gitu. Oh gitu. Nah, cara terakhirnya itu barulah kita pakai statistik non parametrik karena nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau gimana caranya supaya intinya parametrik. Nah, ada yang pakai transformasi data, ya kan? Di sini ada caranya transformasi data kan. Terus ada nanti pakai caranya tambah sampel supaya lebih banyak. Biasanya kalau semakin banyak sampel akan semakin normal dia. Makanya di atas 30 makin banyak dia ke atas biasanya makin normal datanya. Tuh. Kemudian buang subjek yang outliers. Oh ya, outliers ya, Kak. Nih, jadi nanti bisa kita cari outliers itu nanti dari grafik apa namanya ya? Iya. Saya lupa grafiknya. Kalau yang ini ya, kalau dia jauh dari garis ya. Ya. Yang paling jauh, kita buang yang paling dia, jauh. Kan? Ya, kita buang yang paling jauh. Karena itu yang bikin itu. Pernah lakukan itu, Ja. Oh iya, kakak lebih jago lah kalau itu. Maksudku gitu. Nah, kalau udah outliers juga kita hilangkan juga tetap dia tidak normal, ya terpaksa macam mana ceritanya non parametrik. Tapi intinya kita harus kekeh dulu sebagai gimana cara kita supaya bisa masukkan ke parametrik gitu loh. Nah, cuman pertanyaan kakak, berdosa nggak outliers itu? Karena aku pernah buat itu. Dan karena Dr. Putri bilang kayak gitu kemarin, aku berpikir berdosa nggak itu? Ya berdosa nggak itu ya? Itu kalau penelitian apa namanya? Penelitian medis katanya kan nggak perlu signifikan. Transform data itu kayak mana maksudnya? Dibuat ini di transform itu jago aja ini jamin transform data. Jadi nanti ada apa namanya, ada macam caranya sendiri, ya kan, untuk bikin transform data. Tapi ya itu nanti jadi di akar aplikasinya gitu aja. Iya, ada aplikasinya. Ada SQRT dia, square root. Jadi di akar kuadratkan gitu loh. Jadi nilai-nilai itu di akar kuadratkan. Ini kan ada nih SQRT. Nah, ini dia. Masukkan SQRT ini nanti dia di-confirm kita punya itu kan. Nah, nanti jadi misalnya harmoni ini kan harmoni kan. Jadi SQRT ini kita kelas atas Poin. Kenapa? Kelas atas. Bingung kali jadinya, membingungkan. Berarti kan dari Vija ini Kak, sebenarnya kita ini merupakan bagian dari kita awal mengolah data, karena kalau tidak normal, transform data yang pertama kali dilakukan gitu kan Vija? Ya. Kalau misalnya nggak bisa, maka kita memperbanyak sampel. Nah, kalau memperbanyak sampel nggak bisa, baru kita buang yang nggak normal, outliers tadi kan? Kalau nggak bisa, baru non-parametrik gitu ya, Vija? Iya. Cuma, iya Kak. Gini sebenarnya, yang sederhana yang kayak kata si Siti, semua data kita uji dulu normalitasnya, ya kan, untuk masukkan dia kemana, ke parametrik atau non-parametrik. Nah, begitu nggak normal, ya kan, langsung aja masuk ke uji non-parametrik. Itulah yang kata Siti tadi. Nah, kata si Arfiza, kita mau kekeh ini, menormalkan ini sampel, inilah caranya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau mempertahankan power kita supaya tinggi kan parametrik tuh. Jadi ya bukan di normatif. Tapi kalau misalnya udahlah males lah kalau non parametrik aja, ya udah nggak apa-apa sebenarnya. Cuman power penelitian kita kurang aja. Ya. Tadi kan cara menormalkan ada 4. Chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk. Satu lagi apa aja? Lilliefors ya. Oke, makasih Ja. Ya. Nah, paling sering memang dipakai kalau Kolmogorov-Smirnov karena paling gampang kan ya kalau Kolmogorov-Smirnov itu. Jadi sebenarnya kalau itu tadi sampelnya memang harus besar ya, Ja? Iya, kalau Kolmogorov-Smirnov itu paling bagus sebenarnya sampelnya itu
ya sekitar kalau ada yang bilang 200 gitu-gitu. Enggak, ada yang 200 gitu-gitu katanya kalau misalnya kalau misalnya Kolmogorov Smirnov. Tapi kalau misalnya kita nggak dapatkan seperti itu ya macam kakak tadi bilang, jadi masuk ke si Sapiro-Wheel atau yang Lilly Effort Significant Correction itu. Jadi Lilly Effort Ja, nanya lagi, Ja. Nah, jadi nyambung pertanyaanku sama Siti tadi dari konfirmasi ke buku yang ku baca. Buku yang ku baca malah katanya Abang ini baca buku. Ini Iya, Jika baca buku memang. sampel di bawah 50. Mana yang benar, Ja? Harusnya yang lebih besar yang macam Dr. Siti bilang. Jadi dia semakin besar dia akan semakin lebih ini. Dengan Kolmogorov ya. Jadi nanti di SPS ada 2 itu bisa dapatkan kayak gini. Jadi cara yang Kolmogorov Smirnov ini, kalau Lilly Effort sama Sapiro-Wheel itu ada tempat yang lain lagi. Nanti lah kita ininya ya, kita ininya. Ada batasan nggak untuk Kolmogorov minimal subjeknya ya? Minimal sampelnya. Kapan Kolmogorov, kapan Sapiro-Wheel? Batasan minimalnya deh. Karena kan tadi dibilang Kolmogorov harus lebih di atas 200, di atas 100 gitu kan, harus besar. Ada batasan minimalnya nggak? Kalau di statistik nggak pernah, Pak. Kalau yang kuliah kemarin 50 Kak batasnya dia buat. Oh, 50 ya? Di atas 50 Kolmogorov. Kurskawalis itu lagi bukan 40, bukan 40, bukan. Kak. Rasanya kemarin 50 loh. Kayaknya 50 kayaknya itu. Bukan 40 ya, berarti aku salah dengar itu. Kurskawalis itu lagi apa itu? Apa ya ininya? Kurskawalis itu uji. Non-parametrik, Kak. Non-parametrik, Kak. Non-parametrik ya. Non-parametrik tidak berpasangan. Nyambung lagi tadi ke ini, jenis-jenis statistik yang tadi di catatan Siti. Boleh izin share screen lagi? Boleh. Enak. Misal, setelah diuji normalitas, dia ternyata tidak normal. Apakah memang tetap kekeh harus diupayakan menjadi normal supaya ujinya parametrik? Iya. Itu tergantung tergantung kita kayaknya, Bang. Tergantung peneliti. Ya, tergantung. Nah, itu tadi pada intinya adalah peneliti secara subjektivitasnya boleh aja nggak mau dia membuat yang tadinya tidak normal dia upayakan menjadi normal. Dan itu kalau bahasa siapa nggak berdosa tuh ya? Enggak. Ya, jadi sebenarnya gini Bang, Abang kalau mau mempertahankan power Abang, maksudnya kan uji parametrik powernya lebih tinggi. Sebenarnya nggak ada penelitian yang namanya penelitian jelek atau buruk, yang penelitian itu kan powernya sebenarnya yang dilihat, kekuatan dia. Ini kira-kira penelitiannya ini sesuai dengan populasi nggak gitu loh. Jadi kalau kita mau bikin jadi seorang peneliti yang baik, ya uji parametrik akan dikekehkan gitu loh. Tapi kalau kita mau misalnya, males nih mau uji non parametrik aja nggak ada masalah sih Bang. Oh iya, sip. Ngerti ya. Juga. Intinya kita udah lupa, kakak pernah ngapain outliers itu. Cuman gitu lah. Kemarin ini ada ini tertegun juga aku. Ini ada contoh ini nggak Kak? Yang QQ kurva itu atau apa nggak ya? Nggak punya. Bentar ya, saya cari Kakak dulu pernah ya. diajari Dokter Dedi masalah outliers itu, compute data itu kakak pernah. Jadi kakak pernah juga melakukannya, membuangkan sampel yang menjauhi dari garis kurva itu. Nggak dosa Kak, itu nggak dosa, betul. Justru kita mempertahankan parametrik. Dokter Dina pula, WD3 juga pernah ngajari kakak yang kayak gitu. Makanya pas kata Dokter Putri kayak gitu, aku tertegun. Apakah yang aku lakukan itu dosa gitu? Dia seakan-akan sepertinya dosa kan gitu kan? Bukan Kak, kayaknya maksud Dokter Putri itu kadang peneliti ini ada yang membuat data Kak supaya dia menjadi cantik. Mungkin itu maksud Kak Putri kalau Meli ya nanggepinya. Bisa jadi, cuman gini. Memang banyakkan artikel yang non parametrik loh ujinya. Karena memang mereka lebih mengutamakan kejujuran penelitinya loh Kak sebenarnya. Iya benar ya. Benar-benar ya. Karena sebenarnya kan Kak, kalau aku baca ya dari itu kemarin, katanya outliers itu memang tidak sesuai dengan ini karena dia satu data yang beda sendiri gitu loh Kak. Jadi misalnya kalau kita lihat di situ kan,
satu data outlier saja bisa mengganggu seluruh data kita gitu. Maksudnya kalau memang data outliersnya satu biji atau 2 biji ya dibuang aja, maksudnya itu nggak ada masalah karena kan mungkin itu satu Iya, anomali yang terjadi gitu maksudnya. Sebenarnya kayak gitu. Bisa Karena human nanti error kalau ya. kita cari, iya Iya, human iya, error. benar. Sebenarnya kan kalau kita lihat, nah, ini nampak nggak ya? Nggak ya? Nggak Kan ada nampak. Nggak nampak, belum ada apa aja. PP plot, kan ada PP plot itu. Dari PP plot itu nanti nampak itu outliers dari mana. Dari situ nanti kita baru dapat. Oh, dari Ya. plot situ bisa nampak ya? Bisa, Ada data bisa. yang Dari, lain ini. Di plot makanya dampak, jauh Mel. kali bedanya, Kak. Jauh kali nanti bedanya, Kak, antara yang data normal biasa, data yang biasa dengan outlier. Kecuali outliersnya serbarannya jauh banyak kali ya. Maksudnya kan banyak kali tuh yang Oh, di gitu. sekitar-sekitar. Ah, itu Pak ya. Mana dulu ininya ya? Kita buka dulu. Ini apa outlier Sebenarnya sama kan- residual sama nggak ya? Apa, Dut? Residual dan outliers. Beda lah, Dut. Data residual Beda ya? kayaknya yang udah ini ya, Bang. Kayak Ini yang data macam lanjutan lagi ya. covariat ya. Yang udah Kayak Itu- mana itu- data residual itu, Sid? Kayaknya data lanjutan, Kak, kayak yang apa? Kalau misalnya kita lakukan uji Untuk statistik dianalisis. kayak pakai general linear repeated measure itu kan, jadi datanya tuh berubah jadi data residual gitu. Nanti data residualnya yang dianalisa gitu. karena ada tabel tertentu dia standar errornya aja cuman dia masukkannya gitu. Iya. Kalau di datanya habis itu dia nggak dimasukkan min-nya, cuman standar errornya dimasukkan. Nah, itu yang diolah jadi statistik. Makanya beda-beda ya. Sebenarnya masukkan ke jurnal itu yang yang gampang jurnal nerima kita. Paparannya secara gini loh, paparannya secara statistik lah, teratur lah kita buat. Mereka pasti ini nggak akan mereject kita lagi. Jadi kan Kak, kalau menurut Siti, sebenarnya dari besar sampel itu juga mereka udah bisa kira-kira itu nanti Iya. ujinya tuh pakai yang mana. Kayak kemarin Siti kan, polimorfisme, itu sampelnya nggak sampai 100. Jadi memang kalau pakai uji parameter, jadi hasilnya kan nggak signifikan. Tapi mereka terima. Kakak sampel kakak lebih 100 Siti, paling 80 Kakak. Hasilnya nggak signifikan, tapi alhamdulillah mereka terima juga gitu. Kak, sambil nunggu dokter Arvin, kita lanjut aja lah ya, Kak. Iya, Bentar. lanjut, Sid. Ini bentar. Kenapa nggak? Nampak. Ya. Keluar. Apa? Nah, kalau kita lihat di sini dari histogram, harusnya kan Ya. normalitas itu kan misalnya dia semua di bawah kurvanya nih, ya kan? Semakin banyak jadi kurvanya semakin normal dia biasanya. Nah, kalau misalnya dari QQ plot, nah ini kita lihat nih, ini kan garis lurusnya. Dia sesuai dengan garis lurus ini, gitu loh. Iya. Nah, ini pun sebenarnya kalau misalnya di tren ini masih dianggap normal nih. Nah, nanti ada outliers itu kayak gini nih. Ini kan normal tidak normal nih. Nah, ini kan tidak normal kan? Nanti dia mungkin kalau outliers itu kan yang jojo ini nih. Nanti kalau misalnya ada di sini kan ini kan nggak normal, sorry ya, ini kan nggak normal. Kalau dia ngikutin garis ini, terus tiba-tiba ada sebiji yang layar di sini. Iya. Nah, itu outliers. Nanti Ini banyak kali ya dokter Arviza ya. Ya, ini kalau ini nggak mungkin lagi. Nggak mungkin Ini nggak lagi akan ya. mungkin lagi. Ya, kalau ini nggak akan mungkin normal ini. Seumur hidup juga nggak akan normal ini. Bisa minta kakak misalnya yang tadi data compute bagaimana caranya menormalkan itu. Nanti Ya, boleh. share ya. Itu dari UGM Ya, tuh, dari staf pengajar UGM. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya jadi kan gitu. Jadi sebenarnya kita lihat di QQ plot ini ya kan, QQ plot ini. Kalau misalnya misalnya ada satu biji yang outliers yang jauh banget tiba-tiba ada di sini nih sebenarnya datanya. Nah, itu yang abnormal datanya. Jadi itu yang dibuang gitu. Bukan apa, kalau yang kayak gini semua yang datanya nggak bisa ya nggak mungkin lagi lah dibuang sampai berapa puluh sampel kita yang kita buang gitu loh. Ini yang kalau ini namanya nipu kalau tadi cuma satu biji. Karena satu biji aja nggak di sini. Jadi satu biji pun bisa ya nggak normal bisa, ya? Bisa, jadi makanya kalau satu biji aja data outliers di sini buang aja ya. Tidak normal dia gitu loh. Makanya outliers itu kalau kalau satu yang ganggu ya dibuang aja kalau satu biji 2 biji gitu loh. Jadi kalau 1-2 dibuang aja ya, nggak akan masuk neraka lah ya. Berapa banyak nih buang itu kali gitu, maksudnya kok jauh kali dari ini. Jadi kan kalau outliersnya 10 aja kayak mana aja? Hah?
Oh, Akhirnya outlier Terus dulu berapa udah kebanyakan dulu? lah Bang. buang semua gitu ya. Kalau Tapi Berarti kan udah Bapak Ja, batal. ngisi Yuk. 1000 nggak apa-apa. Kalau Bapak cuma ngisi 100 ya itu 10% loh Bang. Atau tadi kan Nah, salah satu solusinya tuh kan nambah sampel. Nah, ya. ya si pertanyaannya Hilman minta Bosa add nggak Ja. bisa. Tadi pertanyaan Budi Hatiza, tuh 10 tuh Hilma minta ekstrim. add. Hilma baru bangun. Hilma. Bangun. Ileran. Ja, Kenapa? Ya, balik tadi Ya. Ja. 10-nya dibuang, terus ditambah sampel yang kayak mana? Jadi Nggak terkondisikan. dibuang aja, nggak ada ditambah sampel Bang. Cuma dibuang aja outliersnya. Kalau abang mau tambah sampel ya tambah aja sampelnya lagi, nggak usah dibuang outliersnya gitu loh. Oke. Ja, kalau outliers udah kita buang, itu sampelnya nggak berkurang. Ini ngelanjutin Bang Boim. Kan Sampelnya kita outliers mau kita buang nih. berpulang malah. Makanya kalau jangan banyak Berkurang, kali kan? outliers yang buang, iya. Makanya kalau satu makanya dua nggak kan apa-apa. Mel, perlunya kita sampel banyak. Ketika ada outliers, kita enak membuang dan sampel kita tidak Oh terganggu. iya, ngerti. ACC Kak, ACC. Yuk. Ya. Nanti Apa dari sih? sini Maksudnya bisa aku ACC dan Bungkus, Kakak. nasi bungkus. Hah? Nasi bungkus. Goreng ya. Ayo, Pija dulu, Pija mau diterangkan dulu. Coba, Pija dulu kasih kesempatan. kalau di sana outliers gitu, nanti kita bisa apain data di sini. Jadi Moderator outliers Bang itu Boim. apa datanya yang bikin outliers itu. Jadi kita buang aja itu sampelnya kalau misalnya dia jauh banget. Gitu. Jadi ada satu data, misalnya ada satu data yang outliers gitu kan. Begitu kita bikin kita Pokoknya kami udah ngerti lah mengenai outliers ini. Nah, Oke. sip. Sip, lanjut tentang normalitas ada lagi? Si Siti kan mau nampil kan nggak? Siti Ya, tadi. ini dah. Oke. Oke, izin ya. Yang tadi belum selesai. Masih banyak kita Lanjut, Kakak Siti. Abang ujinya yang Ya. mau dibahas. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting ngerti. Jadi ini mungkin yang poin 1, 2, 3 di skip dulu ya. Kita langsung ke poin keempat karena sesuai dengan tugas dari Prof. Arlinda. Ya Kak Abang. Jadi yang ini, yang pertama kan untuk menentukan uji, kita lihat dulu variabel independen, dependennya itu apakah termasuk kategorik atau numerik. Nah, dari situ kita bisa menentukan apakah nanti kita mau pakai uji parametrik kalau datanya terdistribusi normal. Kita ambil contoh yang nomor 4, ini uji T independen. Jadi uji T independen ini syaratnya yang variabel independennya adalah data kategori dengan 2 kategori. Jadi satu variabel independen, tapi data kategorinya 2 kategori. Misalnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, kan hanya 2 kategori. Oke? Oh, iya. Ya. Variabel independennya 1 ya Kak. Jadi maksud 2 kategori ini, di data kategorinya itu 2. 2 pilihan ya. Kalau Ya. ya tidak, bisa. Siti, apa beda 2 kategori sama 2 kelompok? Kalau 2 kelompok, Bang, itu berarti 2 variabel independen. Kalau 2 kategori sama gitu. Kalau 2 kategori berarti data kategorinya itu ada pembagiannya jadi 2, Bang. Misalnya Laki-laki, kalau perempuan. jenis kelamin kan laki-laki dan perempuan. Kalau 3 kategori, kalau lebih dari 2 kategori misalnya berat badan, Bang. Berat badan kan ada yang underweight, ya, ada normal weight, ya. ada overweight, ada obese, udah 4. Nah, itu berarti disebut lebih dari 2 kategori. Seperti ini itu. kan kategori dengan berpasangan ini intinya kan bedanya kan. Kalau berpasangan itu Bang, biasanya makna berpasangan kalau dalam statistik pertama berarti kita ada ada case, biasanya itu studi case control Bang. Jadi ada kasus kontrolnya dibuat matching. Matching artinya sama dia dengan yang kasus. Misalnya gini, yang kasusnya itu pasien kanker payudara usianya 30-50 tahun, wanita. Nah, nanti yang dikontrol dibuat matching, artinya rentang usianya sama gitu, 30-50 tahun juga. Itu makna berpasangan 1. Matching. Yang kedua, berpasangan bisa dibilang pengukurannya berulang gitu. Jadi kalau berpasangan tuh ada 2 makna. 1, dilakukan matching.
Artinya yang kelompok kontrol di-matchingkan dengan kasus. Yang kedua, bisa dilakukan pengukuran berulang. Itu yang PRT test ya. Ya, iya Bang, PRT test. Oke Bang, lanjut ya Bang. Kalau Ya Bang, Boy. pengukuran berulang itu kayak mana contohnya? Ya, bentar ya Bang. Ini itu yang PRT test Bang. Ya, nggak Kita apa-apa. yang independen Lanjut dulu. aja. Jadi yang variabel dependennya ini datanya numerik, syaratnya ya. Jadi yang dependennya numerik, contohnya denyut nadi, kadar gula darah, pokoknya data numerik. Nah, jadi pada saat variabel independen kita itu satu data kategorik, tapi 2 kategori, misalnya jenis kelamin, dihubungkan dengan denyut nadi, ini numerik, maka yang pertama dilakukan adalah lakukanlah uji normalitas data pada yang data numerik. Jadi lakukanlah dulu uji normalitas pada denyut nadi ini. Misalnya datanya normal, maka bisa masuk ke uji parametrik, memenuhi syarat. Jadi dipakai uji T independen. Nah, kalau nanti hasilnya dari normalitas yang di numerik ini tidak normal, maka kita langsung pilih ya, mungkin kayak kata Dr. Arfiza, kalau mau coba yang tadi ya dinormalkan dulu, ya tetap ya, bisa, tapi kalau misalnya tidak normal tetap maka pakai uji alternatifnya. Jadi uji non parametrik ini sering juga disebut uji alternatif. Karena kita tidak bisa pakai uji parametrik. Maka bisa dipilih Mann-Whitney atau Wilcoxon rank sum test. Bedanya Ini. apa itu? Mann-Whitney sama Wilcoxon rank test itu kita milihnya suka hati gitu. Ini yang penjelasan dari Bu Erna, Bang. Jujur, Siti di lapangan sukanya pakai Mann-Whitney, Bang. Mann-Whitney itu Ya, apa nanti sih? saya belajar dulu tentang itu. Nanti kita bahas lagi yang berikutnya. Mann-Whitney itu apa? Mann-Whitney ini sambil jalan biar nggak lupa. Mann-Whitney ini ya. alternatif, Kak. Alternatif kalau kita misalnya udah pilih nih, data kita nih udah memenuhi syarat nih untuk kira-kira uji T independen. Rupanya kita uji normalitas yang data dependen kita ini nggak normal. Maka kita bisa pakai uji alternatifnya. Uji alternatifnya apa? Kalau T independen, Mann-Whitney, Kak, gitu. Oh, itu ya. Teringat kakak, yang harus kita uji normalitasnya cuma variabel dependen aja kan, independen nggak usah ya? Enggak, Kak. Pokoknya dua-dua, Kak. Numerik. Oh, dependen sama Berarti harus independen juga ya? numerik. Iya, Harus pokoknya numerik yang diuji, Siti. iya, pokoknya numerik. syaratnya karena nanti kalau variabel independennya itu dia numerik, nanti maka kita uji parametriknya kita sudah duga itu korelasi gitu. Oh, itu lain lagi ya ujinya ya. Oh, jadi Korelasi. kalau independennya numerik, dependennya numerik, berarti korelasi. Iya, Kak, ada di poin, nah ini lebih jauh ke bawah. Ah, ini, di nomor 10. Kita kan mulai dari yang sederhana dulu ya, Kak, biar nggak bingung. Iya. Berarti kan intinya kita menilai apakah ini normal atau tidak, kita mencarinya dari data numerik kita kan? Iya, Kak. Iya. Oh ya, oke. Jadi kalau data kategorik dia tidak perlu uji normalitas ya. Ya kalau Dr. Arfiza bilang bisa pakai chi-square, tapi saya sendiri pribadi kalau data kategorik nggak ini sih, nggak di uji normalitas yang numerik aja. Itu kan di textbook, jadi ya gitulah. Itu kan baik-baik ini. Iya, mungkin bisa ya Dok, tapi saya nggak tahu melakukannya kalau ini. Biasanya chi-square langsung kalau kategorik di sini uji parametriknya bisa. Boleh lanjut Kakak Abang? Boleh. Oke, kemudian masuk yang PRT test. Jadi yang kemarin Bang Eka presentasi ini kan yang poin 456 ya, uji T independen, PRT test sama general repeat measure. Nah, kalau yang PRT test ini bedanya apa dengan yang T independen? Nah, ini variabel dependennya ini dia data numerik ya, dan ada pengukuran berulang 2 kali. Before after, itu syaratnya. Jadi pengukuran berulang ulang Siti. Kalau yang PRT test berpasangan ini dia variabel dependennya data numerik, misalnya berat badan, dan itu dilakukan pengukurannya berulang 2 kali. Hanya 2 kali, Kak. Misalnya sebelum makan obat diet, sesudah makan obat diet. 2 kali. Gitu. Makin gemuk, Bang. Ingat.
Jadi pakai Perti test kalau 2 kali. Bedanya sama yang general repeated measure Lebih dari 2 kali. itu dia lebih dari 2 kali. Jadi kayak yang contohnya Bang Eka kemarin itu misalnya makan obat diet, sebelum makan obat diet, sebulan sesudah makan obat diet, 2 bulan sesudah makan obat diet gitu. Jadi pengukurannya lebih dari 2 kali. Itu aja pertimbangannya. Jadi kalau Oke. dia Ngerti. jadi general repeated measure. Nah ini kenapa ada uji alternatifnya juga? Karena ini datanya numerik. Jadi kalau dia tidak normal, maka tidak bisa dinormalkan, masuk ke uji alternatifnya, treatment. Ini Yang yang uji alternatif ini nanti kita di menu SPS ada ini kan uji KFC ini kan? Ada Bang. Kentucky Fried Chicken ini ada kan? Ada ya KFC. Kita coba aja biar gampang ingatnya. Kalau dia GRM, ujinya uji KFC. Itu jembatan keledainya, Kak. Kalau nanti GRM, dia kalau parameternya uji KFC. Oh, gitu-gitu ya. Flightman. Biasa, masih punya anak kecil. Oke. Micin. Lanjut. Oke, lanjut ke uji ANOVA ya. Jadi yang kalau yang tadi, yang punya Bang Eka ini kan 3 ini. Kita lanjut. Kak Siti, Kak. Ya. Ya, Kak. Mahil. Kak, yang maaf baru gabung, Dok. Ketiduran Ilma. Ya, Kak, yang Perti test tadi berarti yang untuk variabel independennya itu tetap sama ya, Kak ya? Kategorik, 2 kategori juga ya, Kak ya? Beda Hil, kalau yang Perti test ini dia intinya pengukuran berulang, datanya numerik itu 2 kali. Yang independennya? Kalau yang T independen itu kita hubungkan nanti misalnya hubungan jenis kelamin dengan kadar gula darah gitu. Jadi kalau yang T independen variabel tidak berpasangan dia. Jadi variabel independennya ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan nih. Misalnya kita mau lihat nih ada perbedaan kadar gula darah nggak laki-laki dan perempuan. Berarti variabel independennya laki-laki perempuan data kategori, 2 kategori. Numeriknya itu kadar gula darah, maka T independen. Tapi kalau Perti test ini misalnya kita melihat nih misalnya berat badan. Berat badan kan data numerik nih. Ya, data kemudian after report. Before treatment. After operasi before operasi plastik, after operasi plastik. Iya, gitu. Tapi sekali, nah masuk ke Perti test. Kalau lebih dari 2 kali pengukurannya, misalnya kayak Abang bilang itulah setelah sebelum, sesudah, kemudian 1 bulan setelahnya, 2 bulan setelahnya kan lebih dari 2 kali, maka masuk ke general repeated measure. Ingat aja mah kalau dia 1 istri dia berarti T independen, 2 istri T Perti test. Kalau dia lebih dari 3 istri GRM. Dia yang harus kayak gitu contoh si Dudi nih. Analog nih istri ya. Iya biar gampang ingatnya pagi-pagi ini kan sering lemot ya. Oke, Dek. Belum ngerti sih Hilma ini. Hil? Udah mah. Udah Hil, keputus. Lanjut ya Kak Abang. Lanjut, menarik, mantap nih, mantap lanjut. Jadi yang kemudian masuk yang ANOVA. Nah, itu ANOVA kan ada one way, ada two way, ada multi ANOVA. Jadi bedanya. ANOVA itu analisis ovariat ya, ANOVA ya, analisis ovariat ya. Iya, Bang. Oke. Jadi kalau one way ANOVA intinya dia 1 variabel independen tapi datanya bersifat kategorik lebih dari 2 kategori. Misalnya kita mau melihat hubungan golongan darah dengan leukosit. Kalau 1 kategori yang macam di atas ini apa ujinya? 1 kategori nggak ada ya? Misalnya dia kalau ini kan ini menurut kita nih kan? Ini 2 kategori betul. Iya. Oke, sip. Lanjut. Kalau 2 kategori T independen, Bang. Iya. 2 kategori T independen. Ini apa bedanya nih? Ya, Kak.
kategori itu kan variabel independen maksudnya kan? Iya Kak, ini yang tabel lanjutan ini Kak di atas. Iya, iya. Jadi nomor 4 itu nyambung ke nomor nomor 6. Bahasanya. Cuman bedanya kalau yang ini, yang data kategoriknya ini lebih dari 2 kategorik. Jadi misalnya kalau yang nomor 4 ini kan satu variabel independen, satu data kategori. Satu data kategorik tapi 2 kategori. Kalau yang ini satu variabel independen, data kategoriknya 1, tapi datanya itu lebih dari 2 kategori. Misalnya golongan darah, kemudian berat badan, gitu Bang. Kan ini lebih dari 2. Ya. Kemudian kecuali resus ya. Resus kan dia kan termasuk di atas nih kalau resus. Iya, resus berarti di sini Bang. Kemudian yang variabel dependennya ini numerik. Pokoknya semua data numerik lah. Nah, baru bisa uji normalitasnya normal, masuklah ke one way ANOVA. Nanti kalau tidak normal, pakai alternatifnya Kruskal-Wallis. Krusty-Krab, ya oke. Nggak normal ya? Ya. Itu aja Kak sebenarnya, maksudnya pola berpikir sederhananya gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat judul kita udah bisa nih milih-milih, oh ini dipasangkan ini gitu, kira-kira ini gitu. Tapi Kak Siti berarti tetap satu variabel kan Kak Siti? Apa? Tetap satu variabel kan? Iya, makanya one way ANOVA dia satu variabel independen, satu variabel dependen. Satu variabel independen. Satu variabel dependen. Kalau one way ANOVA Kak, satu variabel independen, hanya satu Kak. Jadi contohnya ini golongan darah kan satu aja variabelnya kan Kak. Dibagi beberapa kelompok. Tapi golongan darah kategorinya lebih dari 2 gitu ya Sid? Iya Kakakku. Misalnya gini ya, HbA 1C tingkatnya sedang, berat gitu ya. Ya, betul Kak. Tapi lebih dari 2 kelompok Kak. Lebih dari 2 Kak. Iya. Yang berat sedang ringan gitu maksudnya baru bisa. Ringan, sedang, berat kan gitu ya. Lebih dari 2. Mesti berkembang bagian otak, ada yang nggak berkembang ini makanya apa dia agak-agak lambat nangkapnya. Ada yang hipoksia di bagian otaknya makanya agak-agak lambat nangkapnya. Pak kebagian mungkin Dok. Oke Bang Dudi, lanjut Bang. Lanjut Sid. Yang kemudian yang kalau two way ANOVA bedanya itu 2 variabel independen, lebih dari 2 kategori. Variabel dependennya satu aja data numerik. Ini kayak Sid nanti Sid satu variabel dependen Sid nomor 6 ini Sid biar kita agak ngerti. Biar lengkap kopiannya. Yang nomor 7 ini misal kan dua variabel independen. Kategorinya lebih dari 2. Apakah masing-masing 2 variabel independennya itu masing-masing kategorinya lebih dari 2? Iya, Bang. Iya. Jadi misalnya kalau salah satu misalnya dua variabel independennya itu ternyata salah satunya lebih dari 2 kategori, satu lagi kategorinya tidak lebih dari 2. Bingung Bang Ibrahim. Berarti kalau gitu Bang, berarti yang 2 itu Abang uji dengan berarti ujinya dipisah jadinya. Contohnya Bang Boim, contoh. Ada 2 variabel independen kan Bang, Siti ngerti. Berarti satu data kategori itu 2, misalnya jenis kelamin. Yang data keduanya itu misalnya golongan darah, misalnya kan Bang, kan ada tempat. Berarti nggak bisa kita masuk two way ANOVA, berarti dipecah. Satu yang jenis kelamin tadi masuk ke T independen, yang satu lagi yang 2 kategori ini masuk one way ANOVA, Bang. Diuji terpisah aja ya, 2 variabel independennya ya. Sip, mantap. Lanjut. Tapi kalau kita punya 2 data itu, 2 data kategorinya lebih dari 2, nah ini kita kan kadang-kadang kalau publikasi makin tinggi kan makin berpeluang gitu ya Bang. Jadi kalau lebih dari 2 kategori, misalnya ini pekerjaan dibagi misalnya ibu tidak bekerja, ibu rumah tangga, bekerja kan 3 golongan darah. Nah ini kan kemudian variabel dependennya satu variabel independen, satu variabel dependen ya Bang, untuk numerik Nah, ini bisa masuk ke uji two way ANOVA. Ini mesti banyak contohnya nih kayaknya nih. Maksudnya kira-kira variabel-variabel. Contohnya kayak mana tadi Siti? Ada contohnya. Tapi di catatan
catatan satu lagi nanti ya, Bang. Tiap ini ya. Maksudnya kita apa namanya ya, kalau contohnya itu kan maksudnya kan itu kan yang sering di penelitian yang muncul kan. Nah, ini nanti masuknya ke ini gitu kan. Oh, ada. Jadi, mau ya, di ini, yaudah. Bang. Nanti aja Siti, lanjut ini dulu lah. Garis besarnya dulu, Bang, baru kita masuk satu-satu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Maksudnya tuh apa aja ngasih pendapat. Ini bisa dibesarkan, Ja. Aku nggak nampak lah, Ja. Aku nggak nampak, Ja. Ini, Kak. Oh, enggak, mesti ini loh. Slide-nya nggak bisa besar ya? Itu nomor 6-nya double. Oh iya, maaf lah ya Dek, diperbaiki tadi malam. Apa-apa, Kak. Nah, kemudian yang MANOVA, kalau MANOVA ini bedanya, dia di variabel dependent. Iya. Lebih dari satu. Multi. Nah, jadi kalau yang ini uji MANOVA ini perbedaannya di variabel dependent ya. Kalau ini independennya tetap satu variabel independen. Nah, tapi datanya lebih dari 2 kategori. Misalnya pekerjaan ini misalnya dibuat tidak bekerja, ibu rumah tangga bekerja. Gitu. Mocok gitu kan? Iya. Pokoknya lebih dari 2 kategori tapi satu variabel independen. Itu dong. Nah, ya ada lah, berjalan mocok-mocok ada kan? Kojo. Ya, itu kan termasuk kategori enggak? Iya Bang, tergantung peneliti Bang mau usaha lah Dok. Pokoknya syaratnya lebih dari 2 kategori Bang. Orang banyak pasien bilang apa kerja suamimu mocok-mocok. Dok, udahlah. Itu kan berarti ini sebenarnya menjawab maupun Dut, sorry mocok-mocok juga Dut. Kemudian lanjut ya Kak Abang ya. Iya. Yang variabel dependennya lebih dari 1 variabel dependen. Nah ini misalnya ya ada nilai matematika, fisika, biologi. Jadi ini variabel dependennya udah 3 ini. Nilai matematika, fisika, biologi. Variabel independen cuma 1. Tapi data kategorinya tuh lebih dari 2. Maka bisa masuk ke uji MANOVA. Jadi bedanya sama ANOVA tadi bedanya itu Bang. Kalau ANOVA tadi variabel dependennya 1, variabel independennya. Variabel independennya lebih dari apa ya? Oke. Iya, yang 2 way 2 Bang. Kalau yang 1 way 1 dengan 1. Kalau 2 way 2 dengan 1. Kalau MANOVA pelan-pelan sih dari awal sih apa? Oh iya. Kalau 1 way Bang berarti kan 1 variabel independen, 1 variabel dependen. Oke, ya sih. Ya, satu-satu. Iya Bang. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, lanjut. Kalau 2 way ANOVA itu 2 variabel independen, 1 variabel dependen. Ya. Oke. 21. Ya. 21. Kalau MANOVA kebalikannya. Kalau MANOVA variabel independennya 1, variabel dependennya lebih dari 1. Lebih dari 1. 1 lebih dari 1 MANOVA. Ya. Kalau uji Hotelings itu 1 variabel independen, 2 kategori, variabel dependennya pun lebih dari 1. Ini hotel dulu, Hotel California, 1 variabel independen. Ya. 1 variabel independen, 2 kategori. Oke, sama kayak di atas kan. Kemudian lebih dari suatu kelompok. Kelompoknya kayak mana tuh, Sid? Ya, lebih dari 1 kelompok sama kayak yang nomor 8, Bang. Jadi misalnya nilai matematika, fisika, biologi kan udah 3 nih. Bedanya apa sama si MANOVA tadi, Hotel California? Variabel independen. MANOVA itu apa, Pendeta Philip MANOVA? Bedanya apa sama MANOVA dengan hoteling? MANOVA dengan hoteling, Bang. Kalau hoteling ini hanya 2 kategori, misal jenis kelamin. Oh, ya. Oke. Cocoknya memang nomor 9 menjadi nomor 8 tuh. Betul. Ya, betul. Dari susunan nota awak apa? Normality istilahnya. Ini enggak normal. Ini normality. Normalitas apa? Tabel. Ya, itu masukkan aja.
Nomor 9 jadi nomor 8, 8 jadi 9. ACC. Bang, nanti aja diubah ya, Bang. Nah, kalau urutan dokter apa itu Erlinda memang yang Siti maklumlah Siti ngajari orang tua kok Siti. Hotel California. Sabar-sabar ya. Apa, Kak? Ya, Aku masih ngomong sama Bapak awak, Kak, yang 74 tahun, nggak apa-apa, Kak. Maklum lah. Oligodendrosit kami udah banyak yang rusak ini, maklum aja lah. Iya. Abang sok tua. Oh, iya, kalau tapi Siti apresiasi nih bagus sekali. Lanjut aja Siti. Oke, Bang. Tua itu katanya kan di atas 60, Bang, kan? Di atas. Oh iya, oh, kita masih remaja dulu. Kalau kami masuk organisasi pemuda. Iya. Tapi dewasa, Bang. Gitu. Lansia, klub CPL aja yang masuk muda-muda kok, namanya grup bola lansia. Tapi yang main bola muda-muda semua. Lanjut ya, Bang. Lanjut. Dulu bentar dok, boleh nggak dok? Ya. Ini berarti datanya harus parametrik semua dong ya? Uji normalitasnya harus normal lah berarti ya? Iya. Karena ada parametriknya kalau misalnya Manova sama yang hotel ini. Parametrik. Iya. Harus parametrik. Nah di sini mungkin yang bagusnya untuk itu tadi supaya ke parametrik ya. Iya dok. Dokter Arfiza angkatan berapa dok? Boleh tahu? 2005 anak Cencen. Oh berarti adian saya. Iya makanya anak Cencen. Saya 2003. Oke. Lebih tua lagi ya. 96. Yuk. Lanjut ya Bang. Nah jadi lanjut. Berikutnya ke ini, kalau misalnya variabel independennya itu datanya numerik, misalnya usia, kemudian variabel dependennya juga numerik, misalnya KGD ya Bang, nah, pokoknya dua nih, dua data numerik dengan data numerik, nah itu langsung ke RR ya. Kalau normal maka pakai ke korelasi Pearson. Nah, nanti kalau dia nggak normal, maka masuk kita pilih korelasi Spearman. Tuh, Bang. Terus nanti kalau korelasi Pearson nanti hasil P-nya signifikan, sesuai dengan ini kayaknya Arfizan yang lebih mantap nih ya kan. Saya dapat kesimpulannya gini. Nah, kalau misalnya signifikan hasilnya korelasi Pearson-nya, kan nanti bisa dilanjut dengan untuk melihat ini sejauh mana bisa dilanjut dengan analisa regresi linier. Oh, berarti ini nggak stop ya, langsung lanjut lagi deh ya. Iya, jadi kayak uji posoknya gitu, Bang. Oh, iya. Asal syaratnya korelasi Pearson-nya ini yang pakai covariat itu ini kan, yang numerik ini kan covariat itu kan? Iya, Bang. Bukan? Nih, ada juga kayaknya Kak. Ada Kak. Maksud aku ini yang covariat itu yang variabel satu mempengaruhi variabel yang lain ini. Ini di sini sama saham. Di regresi. Regresi ya? Oh iya. Iya. Oh, tapi itu penjelasannya analisa regresi linear, enggak itu? Iya, jadi analisa regresi linear ini, Bang, ini pembagiannya di bawah nih. Ada yang sederhana, ada yang berganda. Jadi kalau misalnya, lanjut lagi ya, yang poin nomor 11 ini, kalau misalnya korelasi Pearson-nya bermakna, kita bisa lanjut lagi untuk melihat sejauh mana kekuatan antara dua variabel ini. Kan? Nah, jadi kita bisa pakai kalau, ya Kak? Kalau numerik ini kan ada dia kelompoknya nggak usah diperhatikan. Misalnya kan numerik ini kan contohnya interval atau rasio kan? Iya. Iya. Nah dia interval dan rasio, boleh 2 kelompok atau 3 kelompok terserah. Nggak melihat itu? Ya Kak. Maaf Kak, kurang jelas. Melihat kelompok. Kalau numerik nggak melihat kelompok ya Sid. Misalnya gini. Kategori lah Kak. Enggak, maksudnya gini, kalau KGD 80 sampai 100, itu kategori terus itu. 100 sampai 120, kategori itu gitu? Kak. Itu kategori. Itu kategori, Kak, kategori. Oh iya, oke. Itu numerik yang dikategorikan itu. Iya, itu kan ada di. Iya benar, ringan sedang berat kan dari situ bisa juga kategori. Iya, numerik itu bisa dikategorikan kalau menurut Om Sophie Udin. Oh iya, oke. Terus lanjut Sid.
Ya, jadi kalau uji regresi linear itu ada 2, yang sederhana sama yang berganda. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya kita nih, kalau yang linear sederhana kita pilih kalau variabel independennya hanya 1. Misalnya kelompok usia hanya 1. Kemudian Contohnya contohnya Bang, misalnya mau melihat nih perbedaan KGD pada usia, kan gitu. Usianya nggak kita kelompokkan ini Bang. Data numerik aja semua, kan cuma 1 kelompok nih, kelompok usia. Iya. Dia nggak dibuat lagi kelompok-kelompok ya, dia angka semua, 45, 46, 47. Mentah aja Bang, Data mentah ya, raw data ya. Iya, Kita yang mentahnya, yang mentah, data mentah ya. Yang mentahnya aja enak, lagi yang masak ya. Oke, sip. Kak Siti. Kak. Iya. Iya. Kalau korelasi itu numerik. Biar ingat aku. Mesti kayak gitu aku ingatnya. Oke, sip. Iya. Pokoknya kalau numerik itu data mentah itu. Iya, Bang. Yang mentahnya aja enak lagi yang masak kan. Nah, itu dia. Numerik ya, Kak ya. Ya, numerik. Jadi kan yang kalau satu variabel independen, jadi misalnya ini nih kelompok usia dengan KGD, jadi dikorelasikan ternyata korelasi Pearson-nya bermakna, ya kan, signifikan. Maka bisa dilanjutkan untuk melihat sejauh mana kekuatannya pakai analisa regresi linear yang sederhana. Nah, ini yang A sama B itu aja ya. Ya, Bang. Ini yang ini kan yang di kurva itu kan set Y A B X ini A itu apa nggak salah konstanta apa namanya persamaan. B itu kok nggak salah apa namanya kurvanya itu kan pokoknya dia nilai X itu nggak bisa 0 dia kan kalau nggak salah kan ya nilai Y kan regresi linear itu kan nggak usah gitu Dud, ingatnya R lah ya kan ini kekuatan korelasi itu kan Siti. Iya Kak. Beda Kak, itu regresi linear dengan korelasi. Regresi linear dia bikin persamaan. Kalau misalnya korelasi Pearson, kalau korelasi itu R-nya. Kalau R itu lebih ke persamaan itu, R itu kan yang selisih, bukan selisih apa itu? Residual bukan, residu. Bukan. Koefisien apa? Koefisien. Determinan. Bukan determinan R kuadrat ya. R square, koefisien determinan. Iya. Kalau R itu dia untuk koefisien korelasi mendekati 1 makin kuat gitu-gitu. Ya. Makin 0 makin nggak ini. Kalau negatif makin dampak negatif gitu. Oke, Bang, lanjut, Bang. Tanya dulu. Ya, Bang. 10 sama 11 ini kan hampir sama ini, numerik. Penjelasannya di kategori parametriknya diuji, apa bedanya 10 sama 11-nya jadinya ya? Oh, jadi iya Bang, maksudnya Siti nambahin yang 11. Sebenarnya supaya lebih jelas kalau yang 11 ini kalau korelasi bermakna, yang korelasi Pearson ini Bang, kita bermakna, kita bisa lanjutkan dengan analisa regresi linear. Nah, analisa regresi linear ini mau kita pakai yang mana? Apakah yang sederhana ataukah yang berganda? Nah, itu lihat lagi dari jumlah variabel independennya. Kalau misalnya kita cuma ada satu variabel independen, maka kita hanya bisa memakai analisa regresi linear yang sederhana. Tapi kalau misalnya variabel independen kita lebih dari 1, misalnya ada kelompok usia, kemudian ada kelompok berat badan, misalnya ya Bang, tapi yang data mentah nih berat badannya, gitu kan. Variabel independen kan berarti 2, gitu. Kemudian dihubungkan dengan numeriknya misalnya KGD. Coba ulang lagi sih. Sorry ini ulang lagi yang variabel independennya 1 tadi sama yang lebih dari 1. Oke Bang, jadi yang tadi yang iya nggak apa-apa Bang, asal traktirannya sesuai ya Bang. Wah aman lah pokoknya. KPR pizza kita pesan nanti. Borong semua. Aku belum. Nasi goreng kambing. Ya, kambing blendot. Belum kena rasa loh Ja. Apa? Ya kita harus ngerasa loh Hilma. Kapan kita ngerasa? Ulang dulu Sid. Kita fokus dulu sini. Baru kita ke KPR pizza ya. Yuk. Jadi yang pertama kan Bang, kalau misalnya datanya numerik, maka otomatis kan ujinya korelasi. Korelasi
Saya datanya normal nih, dua-dua normal kan, Iya, independennya ada normal. ngerti. Iya. Korelasi Pearson bermakna, oke, maka lanjut ke analisa regresi linier. Nah, analisa Bermakna. regresi liniernya ada dua ini, ada yang sederhana, ada yang berganda. Yang Hmm. analisa regresi linier sederhana kita pakai kalau misalnya hanya satu variabel independen. Contohnya yang di atas, Bang. Usia. Misalnya yang Raw independennya data. Iya, oke. ini KGD, oke. Hmm. Yang ini yang regresi linear berganda, ini variabel independennya lebih dari Apa satu. itu? Contohnya misalnya ini ya Bang, contohnya misalnya usia. Golongan darah misalnya. Golongan darah kategorik itu, Piza. Oh iya, golongan darah. Iya. sorry. Terbalik bisa. Yuk. Berat badan data Berat mentah. badan ya, berat badannya. Ini ini dua-dua dipakai berarti ya, usia dan berat badannya sini ya. Berarti misalnya Oke, usia oke, data oke, mentahnya oke. kan Bang, Iya. dapat data numeriknya berat badan. Understand. Kan Ya, ini berarti variabelnya dua, ini beda nih ya. Ya, variabel independennya lebih dari satu, maka pakainya regresi linear yang berganda. Oke, ja, pesan nasi goreng kambing, Ja. Jangan lupa, Ja. Gojek. Jangan ada yang lain, Ja. Yang ngidam itu, yuk. Banyak. Lanjut, Tenang, nanti Kok. kita ini. Ya. Lanjut. Lanjut. Kak, Nah, bentar. tunggu. Stop. Ya, Hil. Kak, yang spermen, kapan Kak spermennya? Kapan itu? Spermen, bukan spermen. Kalau uji normalitasnya nggak normal. Nggak normal, non parametrik. Ya, Kak. Jadi kalau Hil yang ini, ya itu Kak. kafe abnormal, korelasi warung abnormal. Pearson Udah tutup. Kalau yang numeriknya satu variabel itu regresi linear saja. Kalau dua variabel baru bisa pilih sederhana Variabel atau independen. yang berganda ya. Iya, Kak. Berarti tergantung independen ya. Iya, Kak. Oke. Oke, Kak. Lanjut ya. Karena sini kan dependen biasanya kan di tabel ini kan, tapi ya udahlah. Nah, kemudian yang ini yang berikutnya yang multi regresi logistik kalau nggak Punya salah. kita nih Kak Nana. Punya orang kami. Punya kami. Aku nggak ngerti, aku nyontek sama Kak Nana, yuk. Iya, yang Siti pahami dari penjelasan Prof. Arlinda itu yang terpenting adalah dikotom dia. Iya, variabel dependennya itu data kategori dan dikotomi. Ya, Jadi yes misalnya ya yes or no atau sakit tidak sakit ya, Bang. Ya, prematur atau tidak prematur kalau kami hari itu semalam. Maksudnya apa, Kak? Dikotomi itu dibagi. Cuma dua dikotomi. Dua kategori. You like me or not tuh dia, nggak ada or gitu dia. Ngerti kan, Ma? Ya atau tidak gitu, Hilma. Nggak ada istilah or. Yes or no. Tiga ya, atau. Iya. Dua, ya. Prematur atau prematur. Ya. Variabel independennya pas kan, Bang? Iya. Dua kategori, tiga kategori. Ya, ya. Itu bisa kategori, bisa numerik. Karena memang variabel independennya banyak itu yang contoh jurnal abang itu. Cuman dia nggak ngerti kan dia. Ini ada parametriknya ya, Siti? Apa, Kak? Ya itu, Kak, karena kata Prof. Arlinda karena untuk multi regresi logistik ini dia kan nggak variabel independennya ini kan bisa kategorinya pun boleh dua, boleh lebih dari dua, boleh data numerik, dan ini pun nggak diuji normalitas pun nggak apa-apa gitu. Jadi ya masuk ke non parametrik. Ya ujinya satu ini ujinya satu. Jadi dia kalau nggak salah abang kalau kata Kak Nana katanya kan satu sampai yang mana nanti variabel independennya yang paling signifikan berpengaruh kemari. Cuman itu tadi lupa caranya kayak mana. Dia sama, dia uji univariat dulu kan, misalnya dengan chi-square. Nah, sudah cocoklah dia untuk uji chi-square, maka dimasukkanlah ke uji analisis multivariat. P-nya berapa? 0,25. P-nya Kak. Itu kalau bisa dia cocok untuk analisis univariat analisis multivariat, P lebih kecil dari 0,25, sama kayak Kak Muti punya, orang si Muti punya. Ini soalnya diskusi agak bingung. Multi regresi ini bisa nggak kita pakai, tapi kita pilih cara yang di atas
dengan dipecah gitu. Bisa, Kak. Jadi sebenarnya stepnya sama, Kak. Analisa univariat dulu, bivariat dulu, baru ini. Ini pokoknya ini lebih ribet lah nih 12-13 ini, lebih ribet ini. Ini ribet. Nah, pokoknya yang multi lah, MANOVA itu pun ribet. Pokoknya yang ada apanya multi itu ribet. Pelan-pelan kita belajar, bisa insya Allah, tenang. Amin. Ya Allah, bisa. Kita harus pandai biostatistik semuanya. Lanjut ya, Kak. Ya, oke, Siti. Syaratnya berarti ini dikotomi. Yang terakhir yang Siti tangkap, yang analisis survival ini kan ada 3 ya, Kaplan-Meier, life table, hazard ratio. Nah, itu yang terpenting kata Prof. Arlinda, di variable dependent-nya. Di variable dependent-nya yang dinilai adalah waktu